Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Firmanza dengan NIM 19.18090 dari kelas C dengan mata kuliah Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak. Di video ini saya akan menjelaskan website yang saya buat, yaitu website wisata Bengkulu. Pertama, pengujian perangkat lunak untuk pertemuan 2. The Millennium Bug atau yang dikenal dengan julukan Y2K. Persoalan tahun year to kilo atau Y2K yaitu kesalahan perhitungan oleh komputer yang diakibatkan oleh sistem penyimpanan tanggal yang hanya menyediakan 2 digit untuk tahun dengan asumsi bahwa kedua digit pertama yaitu 19. Hal ini diterapkan pada tahun 60-an ketika komputer pertama dirancang untuk menghemat media penyimpanan. Tapi ketika tahun baru 2000 tiba, kemudian komputer bisa menunjukkan tanggal yang berganti dari 31 Desember 1999 ke 1 Januari 1900. Semua perangkat lunak yang menggunakan tanggal mengalami kegagalan karena kejadian tersebut. Untuk penyebab kegagalan perangkat lunak yang paling umum yaitu pertama ada perhitungan yang salah, pengeditan data yang salah, pengeditan data tidak efektif, pengkodean atau implementasi aturan bisnis yang salah, kinerja perangkat lunak yang tidak memadai, data yang membingungkan atau menyesatkan. Kemudian metode white box untuk pertemuan 3 bisa dilihat sendiri seperti ini. Kemudian perbedaan tes tradisional dan TTD untuk pertemuan 5. Yang pertama, deskripsi fungsi, melakukan uji tes terhadap skrip untuk mengecek daftar akun. Yang kedua, skrip fungsi, inputan daftar akun bisa dilihat seperti ini codingannya. Fungsi mengecek akun yang sudah terdaftar apa belum, untuk codingan seperti ini. Fungsi untuk menambahkan data akun baru ke dalam database, fungsinya seperti ini. Jadi ketika akan membuat akun baru, ketika sudah menginputkan data, maka akan dicek terlebih dahulu apakah akun tersebut sudah terdaftar apa belum. Selanjutnya standarisasi coding. Yang pertama ada komponen variabel untuk ketentuannya. Variabel nama user, email, password, PDO, STMT, insert ID, post, query check email, rows check email, dan result check email. Kemudian ada komponen fungsi atau method. Ada row count, execute, less insert ID. Kemudian ada komponen class. Ketentuannya verb, per, form, mb3, button atau button. Selanjutnya refactoring, membuat daftar long method. Untuk codingannya seperti ini. Analisanya, codingan password dapat disederhanakan menjadi class supaya lebih simpel, menghemat space, dan menghemat waktu pengerjaan. Kemudian membuat daftar akun teman variabel sementara. Fungsinya seperti ini, menggunakan if else. Untuk analisanya, codingan di atas dapat disederhanakan untuk membuat codingan lebih simpel dan mempercepat dalam pengerjaan. Selanjutnya pengujian fungsional. Untuk pengujiannya menggunakan tabel seperti ini. Yang pertama ada user dapat melihat produk, test case-nya done. User dapat membeli produk, test case-nya done. Selanjutnya user dapat daftar jika tidak mempunyai akun. Untuk test case-nya, tes dengan mengisi akun baru. Execute result-nya tampil. Untuk detailsnya, di daftar akun ada nama user, alamat email, dan password. Selanjutnya, user dapat login jika sudah mempunyai akun. Untuk tes case-nya, tes untuk masuk ke akun tersebut. Execute result-nya tampil. Untuk detailsnya, ada poster login akun yang berisi alamat email dan password. Kemudian ada admin dapat login khusus admin saja. Untuk tes case-nya, tes untuk masuk ke akun admin. Expanded result-nya tidak tampil. Untuk detailsnya, dalam portal admin ada alamat email dan password. Selanjutnya, user dapat memilih produk fungsional. Yang pertama ada sistem menampilkan produk, kemudian sistem menampilkan harga produk. Untuk test case-nya, tes dengan memilih beberapa produk. Expanded result-nya tidak tampil. Kemudian untuk detailsnya, pemilihan produk tertera pada
gambar produk pada websitenya. Selanjutnya user dapat check out produknya. Fungsionalnya, sistem menampilkan data produk yang dibeli seperti quantity, total produk, dan bukti transaksi. Untuk tesnya, tes dengan membeli beberapa produk. Expense listnya tampil, kemudian detailsnya checkout atau pembayaran menampilkan gambar produk yang dipilih, quantity produk, bukti transaksi, dan setelah itu detail checkout berhasil. Yang kedelapan, user dapat melihat rekapan pembelanjaan. Test case-nya, tes setelah melakukan pembayaran. Expense result-nya tampil. Pada data akun terdapat riwayat transaksi yang merupakan rekapan transaksi setelah melakukan pembayaran. Dan yang terakhir ada admin dapat melakukan CRUD pada website. Tesnya terlebih dahulu untuk login setelah mempunyai akun admin. Expense result-nya tidak tampil karena di hosting pada hostingan gratis. Untuk detailsnya, admin dapat login menggunakan akun admin yang dirahasiakan. Admin dapat create, read, update, dan delete pada produk. Kemudian test case selanjutnya sama seperti sebelumnya. Nah, di sini untuk tes menggunakan form kuesioner serta rekapan hasil responden. Bisa dilihat sendiri tempatnya seperti ini. Ada 5 responden. Kemudian integrasi sistem. Pertama, kemudian integrasi sistem teknik satu yaitu top down. Pertama ada top down. Untuk tabelnya bisa dilihat sendiri seperti ini. Kemudian ada tabel sistem menyediakan fitur memungkinkan admin dapat melihat data produk yang tersedia. Ini ada tabel pembeli membeli produk yang akan dibeli. Kemudian tabel melakukan proses pembayaran atau transaksi. Dan yang terakhir tabel melakukan proses pembayaran atau transaksi. Untuk pengujiannya seperti ini. Ada login, kemudian ada admin, sync up, tambah produk, update produk, pembeli dapat membeli produk, melakukan transaksi, admin dapat melakukan pencarian data di data rekapan pembelian. Kemudian pengujian sistem atau teknik kedua yaitu bottom up. Pada pengujian ini menggunakan beberapa tabel. Yang pertama, sistem menyediakan fitur yang memungkinkan admin dapat melihat data produk yang tersedia. Kemudian pembeli memilih produk yang akan dibeli. Kemudian tabel melakukan proses pembayaran atau transaksi. Kemudian sistem dapat menampilkan rekapan data penjualan. Sistem dapat menampilkan data pembeli dan sistem menyediakan fitur sync in dan sync up. Untuk hasil pengujiannya, tambah produk, update produk, pembeli dapat membeli produk. Tabelnya seperti ini. Kemudian melakukan transaksi. Admin dapat melakukan pencarian data di data rekapan pembelian, login admin, dan setup. Selanjutnya pengukuran mutu perangkat lunak. Pengukuran mutu perangkat lunak dengan MC call yaitu hasil pengukuran faktor correctness untuk kriteria completeness adalah ketercapaian implementasi fungsi-fungsi yang diperlukan secara penuh. Yang pertama ada tabel sistem menyediakan fitur sync in dan sync up. Yang pertama, user melakukan sync in ke dalam aplikasi. Untuk sync in untuk pembeli dan sync in
untuk admin. Untuk test case-nya, tes dengan mengirimkan username dan password pelanggan yang telah terdaftar. Ini untuk bagian pembeli. Expected result-nya masuk ke beranda pembeli. Result-nya berhasil. Kemudian sign in untuk admin. Test case-nya, tes dengan menginputkan username dan password admin. Expected result-nya masuk ke beranda admin. Result-nya berhasil. Kemudian user dapat melakukan sign up. Untuk test case-nya, tes dengan melengkapi inputan pada form registrasi. Expected result-nya setelah klik button lanjutkan, maka halaman akan diteruskan ke halaman sign in. Result-nya berhasil. Yang ketiga, memvalidasi inputan. Pertama ada validasi form sign in. Tes password. Untuk test case-nya, tes dengan menginputkan username dan password yang salah. Expected result-nya muncul peringatan bahwa username atau password salah. Result-nya berhasil. Validasi form sign in, sign up. Test case-nya, tes dengan menginputkan data yang tidak sesuai dengan nama atau username yang telah terpakai sebelumnya. Expected result-nya muncul peringatan sesuai dengan kondisinya. Result-nya berhasil. Selanjutnya ada tabel sistem dapat menampilkan data pembeli. Sistem menyediakan fitur yang memungkinkan admin dapat melihat data produk yang tersedia. Kemudian ada tabel pembeli, memilih produk yang akan dibeli. Kemudian melakukan proses pembayaran atau transaksi. Selanjutnya, sistem dapat menampilkan rekapan data penjualan. Untuk hasil pengujiannya seperti ini. Ada login admin, sign up, validasi form sign in, validasi form sign in, validasi form sign up, tambah produk, update produk, pembeli dapat memilih produk, melakukan transaksi, admin dapat melakukan pencarian data di dalam rekapan pembelian, menampilkan total pemasukan. Untuk hasil pengujian selanjutnya, kriteria konsistensi adalah tingkat penggunaan teknik perancangan dan dokumentasi yang seragam pada seluruh proyek pengembangan perangkat lunak. Kriteria operability digunakan untuk mengukur penggunaan pengoperasian aplikasi. Pengukuran menggunakan skala Likert dengan skala 5 dengan 5 skala dan pernyataan kelima skala diberi bobot dari 5 sampai 1 secara berurutan dengan dinyatakan dalam bentuk sangat setuju atau SS, setuju atau S, netral atau N, tidak setuju dengan TS, dan sangat tidak setuju dengan STS. Hasil pengukuran operability disajikan dalam tabel 1. Untuk tabelnya seperti ini. Yang pertama ada pertanyaan. Untuk pertanyaannya, yang pertama ada apakah tampilan aplikasi ini menarik? Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah aplikasi dapat diakses? Yang ketiga, apakah user dapat membuat akun atau login? Yang keempat, apakah user dapat membeli produk? Berdasarkan perhitungan tabel 1, kemudian dilakukan pengukuran dari setiap kategori atau skala sikap. Setelah perhitungan dari kategori ini disajikan dalam tabel 2. Untuk kategori untuk ini adalah tabel untuk mengukur bobot dari yang pertama ada kategori sangat setuju, bobotnya 5, skala kategorinya 24. Setuju, bobotnya 4, skala kategorinya 0. Kemudian netral, bobotnya 3, skala kategorinya 0. Tidak setuju, bobotnya 2, skor kategorinya 0. Kemudian sangat tidak setuju, bobotnya 1, skor kategorinya 0. Untuk total bobot yaitu perkalian antara bobot dikali skor kategori. Kemudian untuk rata-rata total bobot yaitu 24. Berdasarkan perhitungan kategori pada tabel 2,
Total bobot yang memilih sangat setuju adalah 160. Setuju sebesar 16, netral 0, tidak setuju 0, dan sangat tidak setuju sebesar 0. Jumlah total bobot tersebut adalah 176. Untuk rumusnya, operability sama dengan rata-rata skor dibagi jumlah opsi. Jadi 24 dibagi 5 sama dengan 4,8. Dengan demikian, operability adalah 4,8. Nilai ini menunjukkan bahwa pengguna setuju akan kemudahan operability aplikasi ini. Untuk perhitungan sesuai rumus. Ini adalah tabelnya. Kemudian key factor correctness sama dengan W1 dikali CL ditambah W2 dikali CN plus W3 dikali 0. Jadi hasilnya 25,75 atau 85,83%. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.